Perkenalkan, nama saya Susan Fitriani dengan NIM 858453457. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang simbiosis dalam ekosistem, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Setelah itu saya juga akan memberikan 3 contoh simbiosis yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Simbiosis adalah hubungan yang terjadi di antara dua makhluk hidup yang hidup berdampingan. Hubungan ini bisa saling menguntungkan, ada yang saling menguntungkan satu tidak terpengaruh, dan ada pula yang satu untung tapi yang lainnya dirugikan. Secara umum simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mutualisme, yaitu hubungan yang menguntungkan kedua makhluk hidup. Komensalisme, yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak dirugikan. Yang ketiga, parasitisme, yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak lainnya. Alat yang saya gunakan untuk melakukan pengamatan terhadap simbiosis di lingkungan kehidupan sehari-hari yaitu 1 buah tabel pengamatan dan 1 buah alat tulis seperti pulpen dan 1 buah handphone untuk memvideo. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang parasitisme benalu pada pohon. Bisa kita lihat di sini ya. Benalunya simbiosis parasitisme yaitu hubungan yang merugikan salah satu makhluk hidup benalu adalah tumbuhan yang menempel pada batang pohon benalu, memiliki alat isap yang menembus jaringan pohon untuk mengambil air dan nutrisi. Benalu mendapatkan makanan tanpa harus mencari sendiri sehingga benalu untung, sementara itu pohon yang ditempel tidak rugi karena nutrisi yang seharusnya untuk pertumbuhannya diambil oleh benalu. Jika benalu semakin banyak, pohon bisa menjadi lemah, tidak tumbuh dengan baik, bahkan bisa mati. Inilah sebabnya benalu termasuk contoh parasitisme. Ya, seperti yang kita lihat tadi, mutualisme, kupu-kupu dan bunga, yaitu simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling seperti yang kita lihat tadi, mutualisme, kupu-kupu dan bunga, hubungan yang saling menguntungkan kedua makhluk hidup. Salah satu contoh paling mudah ditemui adalah hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga sebagai sumber energi, sementara itu saat kupu-kupu hinggap dan makan nektar, serbuk sari dari bunga ikut menempel dan terbawa ke bunga lain sehingga membantu proses penyerbukan. Kupu-kupu untung karena mendapatkan makanan dan bunga juga untung karena terbantu dalam produksi. Inilah yang disebut simbiosis mutualisme. Selanjutnya simbiosis komensalisme. Seperti yang kita lihat, tumbuhan kecil yang menempel pada batang pohon termasuk paku-pakuan dan tanaman epifit lainnya. Hubungan seperti ini termasuk simbiosis komensalisme. Tumbuhan epifit hanya menumpang tempat pada batang pohon agar bisa mendapatkan cahaya matahari, udara, dan kelembapan yang cukup. Mereka tidak mengambil air ataupun nutrisi dari pohon sehingga tidak merugikannya. Sementara itu, pohon juga tidak mendapatkan keuntungan dari keberadaan tumbuhan epifit ini, tetapi tetap bisa tumbuh dengan normal karena salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan. Maka hubungan ini disebut komensalisme, bukan parasitisme. Baik, dari kesimpulan
tiga contoh hubungan antara makhluk hidup yang sudah dijelaskan, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap jenis simbiosis memiliki ciri yang berbeda-beda. Pertama, benalu pada pohon merupakan contoh simbiosis parasitisme karena benalu mengambil air dari nutrisi dari pohon sehingga benalu diuntungkan tetapi pohon dirugikan. Kedua, kupu-kupu dan bunga termasuk simbiosis mutualisme. Kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai makanan sedangkan bunga terbantu proses penyerbukan keduanya sama-sama diuntungkan. Ketiga, tumbuhan adalah contoh simbiosis komensalisme. Epifit mendapatkan tempat tumbuh yang baik sementara pohon tidak dirugikan. Jadi melalui tiga contoh ini kita dapat melihat bahwa interaksi makhluk hidup di alam sangat beragam, mulai dari yang paling menguntungkan, merugikan, hingga yang saling tidak mempengaruhi. Semoga penjelasan ini membuat materi simbiosis lebih mudah dipahami. Terima kasih sudah menyimak video ini.